Kembali pada jati diri kita yang asli. Kita tahu siapa diri kita. Makanya siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Keren kan? Masa tidak pengen tahu? Masa hanya hidup hanya mencapai ini, mencapai itu. Yang bersifat kamadatu, yang bersifat rupadatu. Apa kita tidak ingin mencapai arupadatu? Itu kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang tidak luntur lagi. Saya kalau bicara ini, pengen nangis saya. Saya melihat begitu banyak orang sibuk beragama, sibuk menjalankan ritual agama, tapi yang dia lakukan pun dia tidak tahu, tidak menyadari untuk apa. Jadi robot. Saya pengen jus aja di Jepang, udah gak ada pelayan. Semua harus dengan robot. Di Jepang itu punya duit banyak, gak bisa belinya, lapar. Makanya itulah pentingnya adaptif terhadap teknologi. Duit banyak gak bisa cara belinya, lapar. Iya, mana yang harus dipijitnya? Gimana cara masukin duitnya? Di mana ngambil kembaliannya? Makanan apa yang mau dipesan? Semua harus, apalagi tulisannya Jepang. Karena nasionalisme mereka sangat tinggi. Jarang ya yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak adaptif terhadap perkembangan. Pengen jus, gak bisa masukin uangnya. Mana yang harus dipencet, gak tahu mencetnya yang mana. Gak bisa. Beda di sini, gampang. Mang, jus. Pengen yang mana? Mangga, jeruk, apa? Semua sudah dikerjakan dengan robot. Bayangkan ya. Di negara-negara maju, pekerjaan manusia menjadi sangat terbatas. Berarti kita sekarang harus mikir kan, gimana kita lebih pintar dari robot? Robot itu konsisten. Konsistensi itu titik mati, dia hanya melakukan tindakan itu-itu saja. Makanya di Quran kita tidak diajarkan untuk konsisten, diajarkannya istiqomah. Istiqomah bukan konsisten, istiqomah itu dinamis. Bangkit, selalu dinamis, adaptif terhadap perubahan, itu dinamis namanya. Sebelas hari saya di sana, toilet aja di sana sudah elektrik semua. Begitu kita duduk di kloset, sudah langsung klosetnya ngasih alarm, hangat, jadi pantat tuh hangat, otomatis. Begitu nyampe di sini, mana klosetnya basah lagi, betul nggak? Iya. Yang harus dipijit yang mana? Yang mau dibersihkan mana? Apakah yang bersihkan bagian, anus? Ya dibersihkan bagian depan? Ya terserah, mijitnya salah ya udah. Ya. Kalau tidak tahu. Yang luar biasa apa di situ? Ada musik, gambar musik. Tulisannya privacy. Saya udah penasaran, pencet. Bisa ada musik ya. Hebat tuh orang Jepang. Kenapa? Supaya kalau ada suara-suara yang keluar dari ini, apalagi anginnya terlalu banyak, mencret lagi, itu kesilep itu. Aduh, saya ingat itu. Ingat saya dulu pernah belajar torikoh, namanya torikoh. Torikoh meniadakan rasa malu orang. Itu satu torikoh itu. Jadi torikohnya itu tidak belajar apa-apa kecuali meniadakan rasa malu orang. Itu kayaknya sebelum si pencipta kloset itu menciptakan musik yang privasi itu sudah belajar torikoh meniadakan rasa malu orang. Kan kalau kita masuk ke WC yang kita ya, kan perpet itu kedengeran kan sama yang lain. Privasi kita terdengar. Di sana dikasih musik coba. Supaya apa? Sampai kepikiran. Privasi kita tuh terjaga. Itu bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Itu luar biasa. Kita orang lain kentut aja langsung semuanya nengok ke belakang. Betul gak? Udah gitu kemudian gini, kentut ya ibu? Aduh.
Kan harusnya pura-pura tidak tahu aja. Betul nggak? Aduh. Jadi ini soal peradaban Bapak Ibu, peradaban. Peradaban. Jadi bayangkan ya, peradaban kita tuh jauh tertinggal. Dan kenapa peradaban kita jauh tertinggal? Ada apa sebetulnya? Saya sih sudah tahu jawabannya, cuman saya belum saatnya nggak sih sekarang. Takut kaget. Nanti aja suatu saat, kalau udah agak dewasa sedikit. Kalau saya kasih jawaban sekarang tuh pasti banyak yang kaget itu. Pasti banyak yang marah. Apalagi yang jiwanya masih di level jiwa marah. Orang yang di level jiwa marah gak mungkin bisa memberi suka pada orang lain. Gak mungkin mencabut duka dari orang lain. Gak mungkin. Nah, oleh karena itu saya mau kasih tahu. Kenapa kita belum mencapai ini? Kenapa kita belum mencapai peradaban ini? Yuk kita lihat sekarang. Di mana level jiwa kita? Tapi sebelumnya saya mau bacakan Quran surat Al-Fajr. Itu surat 89 ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Diterjemahkan oleh Departemen Agama, hai jiwa yang tenang. Saya setuju terjemahan ini. Jadi nafs diri diterjemahkan jiwa, setuju. Saya setuju. Tapi saya tidak akan menjelaskan dulu jiwa itu apa, terlalu panjang. Tidak akan cukup 10 SKS itu. Apa bedanya jiwa dengan ruh? Apalagi itu harus dialami dulu, Sekarang sudah aja, bilang jiwa diri aja, gitu. Disederhanakan. Karena jiwa dengan ruh tuh beda pisan. Yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita tuh ruh, bukan jiwa. Faidah sawaituhu wa nafahtu fi mirruhi, yang ditiupkan ruhku kata Allah. Tapi setelah ditiupkan ke dalam diri kita kok muncul yang namanya jiwa. Nah, supaya tidak pusing, sudah aja. Kalau saya bilang jiwa, itu adalah diri pribadi kita, itu aja. Tapi bukan diri yang luar, diri yang dalam, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan dulu itu. Bagus kalau Bapak Ibu mau belajar, nanti mengalami sendiri. Yang mana jiwa, mana ruh, nanti mengalami sendiri. Bagus kalau mengalami sendiri, ya. Dijelaskan itu tidak bagus. Nah, ini yang dihaikan siapa? Hai jiwa yang tenang. Kira-kira Bapak Ibu dihaikan gak jiwanya? Ya gitu kan, ngajinya harus begitu, ya. Kan ini hai jiwa yang tenang. Kira-kira saya termasuk gak? Gitu kan pertanyaannya? Ya. Semoga masuk. Ya, ngaku aja gak apa-apa. Nanti setelah saya jelaskan baru tahu, oh ternyata saya belum masuk ya. Nanti belakangan. Jadi ini saya sampaikan dulu. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi ridho itu harus diridhoi. Cinta itu harus dicintai. Ngaku harus diakui. Ya. Kalian boleh ngaku jadi orang beriman, boleh, gak ada masalah. Ngaku presiden juga nggak ada masalah. Ngaku Pak RT nggak masalah. Ya, ngaku itu boleh, bebas ya, bebas. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah pengakuan saya diaku? Itu kan masalahnya. Kalian kan selama ini ngaku jadi orang beriman aja. Pernah nanya nggak apa saya ini diaku sebagai orang yang beriman oleh Allah? Kan itu masalahnya yang tidak pernah ditanyakan. Ingin tahu orang beriman atau bukan? Ya baca surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun. Ciri orang yang beriman itu nomor satu, bahagia. Sekarang tanya kalian, bahagia tidak? Bahagia tidak? Kalau tidak bahagia enggak berani, belum iman. Gitu aja, sederhana ngaji. Paham ya? Jadi kata Quran orang beriman itu bahagia. Kalau belum bahagia, kalian belum beriman. Gitu aja kalau saya ngaji gitu. Gak banyak pertanyaan saya. Makanya saya ingin meletakkan diri saya menjadi orang bahagia, gimana caranya? Sampai saya menemukan, oh ternyata bahagia bukan senang. Kalau saya mendapat sesuatu yang saya inginkan itu baru senang. Tapi kalau saya melepaskan yang saya punya itu baru bahagia. Ternyata bahagia itu melepaskan.
Beda. Senang dan bahagia bukan persamaan kata. Itu sama dengan antonim. Itu adalah lawan kata. Karena senang itu mendapat, kalau bahagia itu melepaskan. Kalau kita bisa melepaskan yang kita dapat, di situ letaknya bahagia. Saya punya uang 100.000. Senang. Dan tidak jadi apa-apa. Tapi ketika saya ngajak makan orang-orang, walaupun cuma 20.000 satu bungkus, makan sama-sama, dilepaskan uang itu. Melihat mereka senang, itu baru saya bahagia. Lah belajar senang bahagia aja selama ini gak jelas. Betul gak? Padahal kata-kata itu cerminan dari peradaban. Tingkat peradaban yang kita capai, itu lewat kata-kata. Pertanyaannya, apakah kita dihaikan oleh Allah? Jawabannya sederhana. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kata kembali itu bukan mati. Bukan. Tetapi di saat hidup kita, sudah pulang gak kita kepada jati diri kita? Karena kata kembali selalu aja mati, bukan. Di Quran dikatakan, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat. Bahkan jalannya lebih sesat, kata Quran. Jadi kalau tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat. Lah kita belajarnya melihatnya nanti, katanya di akhirat. Di dunia gak usah diurus. Kan yang menentukan masa depan kita itu hari ini. Besok itu ditentukan oleh hari ini, bukan? Kan waktu yang sebenarnya kita itu saat ini. Besok itu tergantung hari ini. Jangan berjudi ya. Makanya judi itu haram. Judi yang paling berbahaya adalah membiarkan nasib kita tidak menentu. Coba tanya. Sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Terserah Allah, judi. Itu judi yang berbahaya. Judol juga berbahaya. Tapi judi itu berbahaya. Membiarkan masa depan kita dalam keadaan tidak pasti. Harusnya kita meyakinkan. Sholatmu diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Apa buktinya? Setelah sholat saya berubah. Lebih sabar, lebih bijaksana, lebih menerima perbedaan. Itu indikatornya bisa diukur langsung sekarang di sini. Gak usah tanya malaikat. Kenal juga enggak? Betul enggak? Ya tanya aja diri kamu, gampang kok. Itu dinyatakan di kitab Al-Hikam itu sama Ibnu Atha itu. Kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, gak usah tanya Allah, tanya aja diri kamu. Berapa banyak perubahan kamu setelah sholat? Masih iri hati, masih cemburu, masih marah, masih jengkel. Tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Udah jelas tuh gak diterima sholat. Ini dari tadi saya bicara ngerti apa tidak? Kalau ngerti teruskan ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ciri orang yang tenang itu adalah orang yang sudah pulang, yang sudah kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pulang belum? Kan kalau dia sudah pulang, sudah kembali ke rumpunya dong. Kalau dia sudah kembali ke rumpunya, dia sudah mewarisi kodrat ilahi lagi. Kodrat ilahi, pengasih, penyayang, lembut, sabar, itu yang sudah balik itu begitu. Lanjut. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku. Siapa hambanya Allah? Yang sudah menghambakan diri kepada Allah. Apa kabar? Malah Allah disuruh menghambakan diri kepadamu. Malah Allah diatur-atur olehmu. Malah Allah harus nurut pada keinginan-keinginan begitu. Itu yang kau lakukan setiap habis sholat. Diatur Allah itu supaya ngikutin keinginan. Kalau ngikutin keinginanmu disebut mustajab. Begitu kan? Kalau nggak ngikutin keinginanmu disebut tidak mustajab. Pergi ke toko buku, kayaknya salah doa. Cari doa, kumpulan doa-doa mustajab. Tambah bodoh lagi. Itu belajar agama dari kecil di rumah, perpustakaanmu itu cuma isinya itu aja. Kumpulan doa-doa mustajab, itu aja bukunya. Gimana caranya ngatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginanmu, begitu. Kalau Tuhan takluk pada keinginanmu disebut mustajab. Kalau enggak takluk tidak mustajab, gitu.
Lalu mulai mencari doa-doa apa ya yang mustajab. Lagian ada lagi yang ngajarinya. Saya bingung. Setelah itu cari lagi tempat-tempat yang mustajab. Wah, udah. Kata orang yang pulang dari Mekah, tempat yang mustajab namanya Multazam. Wah, nyampe ke Mekah yang dicari pertama kali Multazam. Begitu sampai di Multazam, berebet, ya. Kumpulan segala perintah untuk mengatur Tuhan supaya mengikuti segala keinginanmu. Wah, pulang dari sana uring-uringan, ternyata Multazam bohong katanya, ya. Saya sudah doa di sana, ternyata tidak semua keinginan saya dikabulkan sama Allah. Udah, marah lagi sama Allah. Begitu. Orang yang semacam ini mau ngaku sebagai hamba Allah, lucu. Hamba Allah itu mereka yang sudah bisa menerima semua kepastian Allah. Sudah tidak terjebak benar salah, baik buruk, apapun yang terjadi, dia percaya itu kasih sayang Allah. Pagi-pagi ada orang yang WA dari Malaysia. Semoga sedang nonton di TikTok. Saya bisa menemukan kedewasaan diri saya karena saya dikasih ibu saya yang galak. Dan ibu saya dari kecil selalu main rotan. Setiap saya tidak sesuai dengan keinginan ibu saya, selalu rotan hadiahnya. Tapi di akhir WA-nya beliau mengatakan, saya bisa mencapai ini hari ini. Lalu saya balas, kalau ibumu bukan yang itu, yang ahli rotan itu, kamu tidak bisa mencapai diri kamu yang hari ini. Bukankah ibumu yang itu yang kamu bilang salah selama ini adalah cinta kasih Allah? Setelah saya sampaikan begitu, balasannya cuman air mata. Karena kita tidak mengerti kan? Betul nggak? Kita selalu menginginkan yang kita mau. Padahal kebutuhan kita bukan itu. Allah selalu memberikan yang kita butuh, bukan yang kita ingin. Lanjut, masuklah ke dalam surgaku. Jadi ternyata jiwa yang tenang itu, satu, sudah kembali kepada Allah. Dua, sudah menjadi hamba Allah. Tiga, sudah masuk ke surga. Kapan? Saat ini juga. Tenang pasti. Pertanyaan saya sekarang, berani mengatakan bahwa saya adalah jiwa yang dihaikan oleh ayat ini? Berani? Oh, tadi berani. Saya Allah tadi berani. Begitu dijelaskan jadi gak berani. Tetapi gak apa-apa. Ini motivasi ya. Jadi karakternya, cirinya ada 3. 1, sudah kembali kepada Allah. Berarti sudah kenal kembali kepada Allah. Sudah kenal jati dirinya. Sudah kenal Tuhannya. 2, sudah masuk ke dalam golongan hambanya. Sudah menghambakan diri seutuhnya kepada Allah. Hidupnya sudah bergantung pada Allah. Terserah Allah. Karena dia percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah ya memberikan sesuatu bukan untuk kebaikan kita. Yang ketiga, sudah masuk ke dalam surga. Kapan? Di sini. Saat ini, sekarang. Lanjut dulu sebelum saya lanjutkan. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Orang-orang yang kafir, awas ya. Mulai sekarang biasakan kalau ada kata-kata kafir di Quran, jangan diarahkan pada orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang berbeda keyakinan dengan kita, stop itu. Ya, itu masa lalu ketika kita belum sadar. Kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris kafir. Makanya wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu artinya orang-orang yang tertutup. Jangan-jangan saya masih tertutup, jangan-jangan. Udah, enggak usah memberi judul pada orang lain. Lebih bagus ngajinya arahkan pada diri kita sendiri. Coba kalau dikasih saran sama orang lain, nerima atau marah? Oh, masih tertutup kan? Kafir tuh. Kalau ada ilmu baru, masih ingin ilmu lama. Walaupun yang lama tidak bermanfaat. Terima gak ilmu baru? Gak diterima?
Kalau nggak nerima tuh masih kafir tuh, masih tertutup. Jadi kafir itu sudah disempitkan hanya untuk kasih judul pada orang lain, nggak ada artinya. Itu hanya menimbulkan permusuhan. Coba sekarang kata kafir itu kawinkan dengan diri kita. Jangan-jangan saya masih belum terbuka, jangan-jangan saya masih tertutup. Coba saya tanya, nih kaum laki-laki, kalau dinasehatin sama pasangannya nerima apa tidak? Kafir tuh. Sama kalian juga yang ketawanya kencang di sebelah kanan saya. Kalau dinasehati nerima apa tidak? Kalau masih ingin pendapatnya saya yang paling benar, hati-hati itu. Itu masih rendah itu kualitas jiwanya. Ya. Kafir itu sudah menerima. Menerima apapun. Menerima ilmu baru, pemahaman baru, sudut pandang baru dari siapapun datangnya. Terbuka. Nah, orang yang sudah terbuka itu sudah bebas dari kekafiran. Makanya ciri umatnya Nabi Muhammad di Quran dikatakan umatnya Nabi Muhammad itu asyidda'u alal kufar. Bersikap keras terhadap ketertutupan. Itu maksudnya. Bukan bersikap keras pada orang lain yang berbeda keyakinan. Kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Perbedaan itu tidak bisa dielakkan lagi. Tapi kalau kita hidup bersama dengan yang berbeda, kita menjaga persatuan dan kesatuan, kan indah. Kata persatuan itu ada justru karena ada perbedaan. Makanya kita punya falsafah negara namanya Pancasila. Sila ketiga persatuan Indonesia. Keren sekali kalau memahaminya. Nah, tapi lanjutkan dulu ayat ini. Orang-orang yang tertutup berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Orang-orang yang tertutup itu, ya orang yang tertutup itu bertanya, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Dia tertutup, bagaimana Allah menunjukkan tanda kepadanya? Karena tanda yang akan diberikan Allah itu hanya untuk orang-orang yang menghendaki. Kalau tidak menghendakinya, bagaimana Allah bisa menunjukkan tanda itu kepada dia? Tanda siapa yang ingin ditunjukkan? Tanda Allah. Apa tanda Allah? Tanda Allah adalah Allah itu sendiri. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Subhanallah. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Kalau mau kembali kepadanya, pasti akan ditunjuki jalannya. Pasti. Makanya dalam Quran, surat Al-Ankabut ayat yang kelima Allah mengatakan, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Pasti datang. Bukan mungkin, pasti. Subhanallah. Ya. Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah kembali kepada Allah karena dia menghendakinya, maka lihat ayat selanjutnya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah itu? Kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, kolbu menjadi tenang. Bapak Ibu, kenapa kolbu kita enggak tenang? Ayatnya jelas. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tenang. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tenang. Dan untuk bisa mengingat Allah, kata Quran surat Ar-Ra'd ayat yang sebelumnya, kamu harus kembali dulu kepada Allah. Kamu harus menyaksikan tandanya Allah. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang belum kita saksikan. Tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Paham sampai sini? Ya? Jadi mengingat itu bahasa Arabnya zikir. Makanya di sini dikatakan allazina amanu wa tatmainu quluhum bi zikrillah. Bi zikrillah artinya ingat kepada Allah. Ingat bukan menyebut. Ya. Camkan itu. Alatnya beda. Kalau menyebut itu pakai mulut. Kalau ingat itu nggak tahu di mana, saya juga nggak tahu alamatnya. Tapi kalau saya sudah tahu sesuatu, pasti saya bisa mengingatnya. Sampai Allah mengatakan,
Kazikrikum aba'akum, mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat ayahmu. Ingat gak ayah sekarang? Ingat? Siapa yang bisa ingat ayahmu? Hanya kamu dan orang-orang yang tahu ayahmu. Siapa ayahnya? Namanya siapa? Pak Supriyadi. Saya pakai tasbih. Supriyadi. Sampai berbusa saya nggak akan ingat sama ayahnya. Bapak. Paham? Tapi sekali aja ketemu dengan ayahnya beliau, saya bisa ingat. Sekarang mohon maaf, Bapak ingat gak sama ayah sekarang? Perlu nyebut-nyebut namanya? Enggak perlu. Aduh, pinter ya sedikit ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah, kolbu menjadi tenang. Nah sekarang, kenapa kolbu kita tidak tenang? Karena satu, kita belum kembali. Makanya cocok dengan ayat yang tadi. Cocok gak? Coba kembali pada ayat ini. Hai jiwa yang tenang. Berarti jiwa ini sudah ingat Allah belum? Sudah, makanya dia tenang. Makanya kata Allah di Quran surat Ar-Ra'd, hanya dengan mengingat Allah, kolbu menjadi tenang. Sudah kembali gak kepada Allah? Sudah kembali. Ridho gak? Ridho. Diridhoi gak? Diridhoi. Sudah masuk ke dalam golongan hambanya Allah? Belum? Sudah. Sudah masuk ke dalam surganya Allah? Sudah masuk dia dari saat ini. Kelihatan ahli surga itu dari sekarang. Kelihatan. Cara menatapnya juga kelihatan. Cara senyumnya kelihatan. Baik, sekarang kita bahas ya. Oke. Coba sekarang kita lihat dulu ya ini. Jadi jiwa manusia itu sebetulnya tingkatannya sangat banyak. Tapi kalau saya tidak batasi, nanti enggak jelas. Saya akan bicara hari ini 10 tingkatan jiwa saja. 10 saja ya. Semoga tahu. Ini globalnya. Bisa 100 bisa. Bisa 1000 bisa. Bisa 100.000 bisa. Tergantung dibagi-bagi lagi nanti. Dan ini yang membagi bukan Allah ya. Membagi manusia. Nah kalau di tradisi kita di Islam ada tingkatan jiwa yang amarah, jiwa lawamah, jiwa rodiyah, jiwa mardiyah, kan gitu. Betul nggak? Ya, itu ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Itu sebetulnya itu dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Saya ingin menyampaikan tingkatan jiwa ini dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi setidak-tidaknya ada 10 tingkatan jiwa. Ada jiwa marah. Saya sebut itu jiwa yang akan membawa dirinya dan orang lain pada neraka. Yang kedua ada jiwa serakah. Kenapa serakah? Jiwanya lapar. Terutama selalu menginginkan lebih. Orang lapar itu begitu. Tidak punya rasa syukur itu. Yang ketiga jiwa bodoh. Jiwa bodoh itu disebut jiwa kebinatangan. Yang keempat jiwa bengkok. Jiwa bengkok itu jiwa yang murka. Sering juga disebut jiwa iblis itu. Karena yang suka murka itu, yang suka bengkok itu iblis. Nanti saya jelaskan. Yang belum kenal dengan iblis hari ini akan kenal. Yang kelima jiwa kemanusiaan. Nah inilah jiwa kemanusiaan itu cirinya tenang. Nah ini ada kaitan dengan ayat yang tadi ya. Surah Al-Fajr 27-30 dan surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd 12-13. Ya sudah saya sampaikan. Oh Ar-Ra'd berapa tadi? Ya Ar-Ra'd 28 dan 29. Maksud saya surat yang ke-13. Oke. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Jadi yang dihayatkan tadi itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu satu sudah kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kapan? Sekarang. Udah balik. Udah kenal jati dirinya. Sudah kenal siapa Tuhannya itu. Yang kedua, sudah menjadi hambanya Allah. Yang ketiga, sudah masuk surganya Allah. Yang ketiga ya. Oke. Kemudian dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd bahwa jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah bisa mengingat Allah. Kenapa bisa mengingat Allah? Karena sudah kembali pada Allah. Clear sampai sini? Oke. Nah, yang kelima jiwa kemanusiaan. Ciri jiwa kemanusiaan itu tenang. Berarti yang disebut dengan manusia itu adalah mereka yang mewarisi kemanusiaan. Dan ciri kemanusiaan itu tenang. Kalau begitu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Apakah saya
Manusia atau orang? Kan gitu pertanyaannya. Karena ciri manusia itu udah tenang. Ya, sampai sini ngerti ya? Ciri manusia itu sudah tenang. Karena dia sudah mewarisi sifat-sifat kemanusiaannya. Karena apa? Nilai tertinggi dari manusia itu adalah kemanusiaannya. Makanya lihat, kemanusiaan sila yang keberapa? Sila yang kedua. Sila pertamanya apa? Ketuhanan. Bukan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan. Ketuhanan itu dia sudah menyatu, merasakan kehadiran Tuhan. Yang sudah merasakan kehadiran Tuhan, sudah kembali kepada Tuhan, itu sudah mencapai sila pertama, hasilnya bisa dilihat dari sila kedua. Dia memiliki kemanusiaan. Cirinya itu tenang, tenang. Coba kalau kesenggol sepeda motor, nyolot nggak? Nggak? Ah, itu manusia. Itu manusia. Ya. Kalau manusia itu begitu dek, kesambar sepeda motornya, udah salaman, nggak apa-apa Pak. Ya, ini sudah terjadi. Kita ke bengkel aja yuk sama-sama. Gitu, ya. Karena hanya bengkel yang bisa menyelesaikan urusan penyok-penyok ya. Bukan marah-marah kan? Sudah tahu kan? Udah tahu, kalian tuh pinter ya. Marah-marah tidak menyelesaikan penyok jadi bagus, setuju kan? Setuju kan? Ya. Jadi kalau marah-marah penyoknya jadi bagus lagi, penyok itu urusan siapa? Bengkel. Kalau manusia itu begitu dek tabrakan langsung ke bengkel. Itu manusia. Nah yang suka berantem di jalan bukan. Dari sini bisa terbaca ya, terbaca. Kalaupun penjelasan saya tidak tuntas nanti sampai 11:30, setidak-tidaknya dari sini, oh ternyata saya manusia atau bukan, kan gitu nanti. Ya, nah kalau sudah melewati kemanusiaan baru kita akan memasuki jiwa yang keenam, itu namanya jiwa surga. Kalau sudah melewati jiwa surga baru bisa mencapai jiwa yang memberi suka, jiwa yang mencabut duka. Ternyata judul ini hanya bisa dicapai kalau kita sudah melampaui berapa tingkatan jiwa. Jiwa marahnya sudah selesai, jiwa serakahnya sudah selesai, jiwa bodohnya sudah selesai, jiwa bengkoknya sudah selesai, jiwa kemanusiaannya sudah hadir, jiwa surga sudah hadir, baru memberi suka, mencabut duka. Nah orang-orang yang sudah melampaui level yang ke-7 dan ke-8 baru akan memasuki level yang ke-9, jiwa sadar dan berperasaan. Puncaknya adalah dia akan menjadi jiwa semesta. Satu kesatuan dengan sang sumber awal. Itu yang disebut dengan tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kira-kira Bapak Ibu nomor 10 atau nomor 1? Salah ya saya bertanya. Oke, sekarang kita urai satu-satu supaya tahu cirinya. Ya. Jadi kebetulan ini saya baru pulang dari Jepang. Jadi saya coba cari referensi tentang jiwa marah dalam bahasa Jepang. Ternyata jiwa marah itu adalah jiwa yang menimbulkan naraloka. Nah, naraka itu bahasa asli Nusantara ya. Dari naraloka. Na itu artinya api, ra itu artinya cahaya, loka itu lokasi. Jadi naraloka itu lokasi yang terkena api. Terkena cahaya dari api. Itu maksudnya naraloka. Nah, ternyata luar biasa ya. Saya coba belajar bahasa Jepang sedikit. Apa sih di Jepang yang disebut dengan naraloka di sana? Ternyata bahasa Jepangnya adalah jigoku. Bukan jigong ya, jigoku. Kayaknya jigong juga termasuk neraka ya. Iya kalau dekat sama yang bau-bau gitu kan suka pusing kan kepala. Ji itu ternyata bahasa Jepangnya artinya adalah alam bawah. Kalau di Jepang, ji itu bumi. Makanya ada bumi ada langit. Jadi kalau di Quran ada kata-kata bumi itu alam bawah. Kalau ada kata langit itu alam atas. Jadi bumi dan langit itu bukan langit itu di atas, bumi di bawah, bukan begitu. Cerita tentang alam bawah dan alam atas. Makanya bumi dan langit, jasmani dan rohani, itu maksudnya. Makanya setiap ada kata bumi pasti cerita urusan jasmani. Setiap kata-kata langit pasti cerita urusan rohani. Makanya hidangan yang paling tinggi hidangan dari langit. Makanya Nabi Isa memohon kepada Tuhan diberi hidangan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id.
Jadi ternyata Id itu yang disebut dengan hari raya Id, itu adalah hari raya di mana kita mendapatkan hidangan dari langit. Ibu-ibu yang suka sibuk di dapur itu bukan buat hari raya itu, buat perut. Hari raya itu hidangan dari langit. Jadi hidangan dari alam atas, ya. Nah, itu hidangan dari alam arupadatu kalau disebut dalam bahasa Borobudur, ya. Jadi Ji itu artinya apa? Alam rendah. Goku itu artinya terbelenggu. Jadi Ji Goku itu terbelenggu di alam rendah. Nah, banyak orang yang terbelenggu di alam rendah, ya. Nah, terbelenggu di alam rendah itu artinya terbelenggu secara fisik maupun psikologi. Secara fisik, maaf ya, maaf. Lahir di keluarga yang penuh konflik. Pernah nggak nanya, kenapa ya Allah saya kok lahir di keluarga ini, bukan di keluarga itu? Pernah? Saya waktu kecil pernah. Tapi bukan karena di rumah saya konflik, bukan. Karena susah. Susah. Puasa terus. Sementara teman saya uang jajannya banyak gitu. Ya, itu dulu saya. Saya pernah bertanya gitu, kenapa saya dilahirkan di bapak, ayah dan ibu yang itu ya, bukan ayah ibu yang ini, yang susah ini. Tapi sekarang saya udah tahu. Ternyata kalau saya tidak dilahirkan dari ayah dan ibu yang terbaik, yang membesarkan saya ini, belum tentu saya menjadi saya yang hari ini. Jadi saya sudah sadar sekarang, sudah sadar. Dulu. Terbelenggu di alam bawah, baik secara fisik maupun secara psikologi. Maaf ya, pernah nggak kita bertanya, kenapa ada orang yang lahir di keluarga yang penuh konflik? Keluarga yang, mohon maaf, tidak berpendidikan. Di keluarga yang sedikit-sedikit saja jadi masalah. Pernah nggak bertanya? Mungkin kita menganggap itu takdir dari Tuhan. Bukan. Itu adalah karma kita. Itu ulangan dari semua masa lalu kita yang sedang dikembalikan kepada kita hari ini. Hanya itu cara memahami yang paling adil. Karena tidak mungkin Tuhan menyiksa kita. Secara psikologi juga bermasalah. Ayah ibunya bermasalah, mentalnya bermasalah. Kita lahir di keluarga yang ayah ibunya bermasalah. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit marah, dikit-dikit tidak suka. Yang jiwanya adalah jiwa marah. Jiwanya adalah jiwa neraka. Jadi Jigoku itu artinya adalah tempat yang selalu tersulut api. Tempat yang selalu menyengsarakan. Contoh, tinggal di tempat yang kumuh, keluarga penuh konflik, lingkungan juga konflik, mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Dan selama ini kita menganggap itu adalah dunia. Itu adalah naraloka itu. Perwujudan dari naraloka itu. Mudah terpengaruh oleh situasi di luar diri. Begitu mendapatkan yang tidak disukai langsung reaksinya negatif. Gejolak amarahnya tidak terkendali. Selalu bereaksi negatif terhadap situasi di luar. Susah untuk bisa menerima. Mudah terpancing emosi. Tahu emosi artinya apa? Emosi itu reaksi pikiran dan perasaan terhadap situasi, itu namanya emosi. Dan reaksi seseorang terhadap situasi di luar tergantung pikiran dan perasaannya. Bapak Ibu, anak yang lahir di hari yang sama, belum tentu pikiran dan perasaannya sama. Lalu kenapa menjadi berbeda? Dari mana letak perbedaannya? Itu membuktikan bahwa kelahiran yang hari ini bukan kelahiran yang pertama. Berarti sudah lahir berkali-kali, sudah berulang-ulang. Suka atau tidak suka, itulah hukum alam. Siklus kehidupan bukan lagi soal keyakinan, tapi ini adalah soal hukum alam. Hukum alam tidak perlu persetujuan Anda. Anda mau setuju, tidak setuju, hukum alam tetap akan berjalan. Pikiran dan perasaan terus menarik penderitaan. Nah, ini hukum tarik menarik. Ya. Makanya saya pernah menjelaskan di Hidup Menakjubkan. Bukunya sudah ada, Hidup Menakjubkan ya. Saya sudah menjelaskan di 10 episode Hidup Menakjubkan tentang hukum tarik menarik. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya pikiran dan perasaan kita yang menarik. Bayangkan sekarang, kalau pikiran dan perasaan terus menarik penderitaan,
maka penderitaan tidak berakhir. Gak selesai-selesai. Selalu tidak siap menerima perubahan. Tidak siap menerima situasi yang tidak diinginkan. Ketika meledak-ledak, menyalurkan energinya melalui tubuh dan panca indera. Coba lihat, kalau orang sedang meledak-ledak ya, tubuhnya sangat berbahaya. Bisa melemparkan yang ada di depannya, bisa memukul orang, meledak-ledak. Tubuhnya menjadi penyalur energi, emosinya. Selalu menciptakan neraka-neraka baru. Bukan sekedar dia menciptakan neraka bagi dirinya, tapi dia juga menciptakan neraka-neraka baru. Mengajak orang lain untuk sama-sama. Misalkan gini ya, kan ada orang yang penuh kebencian, dia mengajak orang lain untuk membenci sesuatu, sama seperti dirinya. Itu menciptakan neraka baru namanya. Mudah sakit secara fisik. Hati-hati ya. Kalau secara fisik mudah sakit, hati-hati itu. Berarti ada masalah di mental kita, ada masalah di jiwa kita. Ya, itu. Gampang pegal-pegal, sakit kepala. Kalau habis duduk ini berdiri muter. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Itu indikator. Itu jiwanya masih di jiwa marah itu. Itu jiwa neraka. Ya. Gampang putus asa. Dan bukan sekedar untuk dirinya. Dia sering mencelakakan orang lain. Selalu bereaksi dengan penolakan. Jadi kalau ada apa-apa selalu menolak. Terutama situasi yang tidak dia inginkan. Perang itu akibat jiwa marah. Penyakit berat. Kemiskinan. Maaf ya, keretakan rumah tangga. Itu akibat dari jiwa marah. Makanya kalau ingin bagus rumah tangganya harus di-upgrade jiwanya. Kalau masih di level jiwa marah ini, maaf Bapak Ibu, bukan sekedar mencelakakan suami istri dirinya, itu menceritakan anak-anak. Karena perceraian itu yang paling berbahaya adalah anak. Bayangkan ya Bapak Ibu, ibu bapaknya setiap hari berantem disaksikan oleh anak-anaknya. Jangan heran kalau anak-anaknya keluar dari rumah berantem juga, akan meniru apa yang dia disaksikan. Karena apa? Anak itu punya cermin saraf, namanya mirror neuron. Semua yang dia lihat, yang dia dengar, dia cenderung akan melakukan yang sama. Berdasarkan keterangan ini dari saya hari ini, coba dibesarkan sedikit volume. Bapak Ibu, ada nggak yang di level jiwa ini? Ya mungkin tidak seutuhnya ya, tidak seutuhnya. Berapa persen gitu? Ada? Oke, kalau ada, sudah kita sadari. Oh ternyata saya masih memiliki sifat-sifat ini. Berarti jiwa saya masih ada di level yang paling rendah. Itu namanya jiwa marah. Di Islam namanya jiwa amarah. Nafsu al-amarah. Itu yang disebut dengan nafsu neraka itu. Selalu menimbulkan penderitaan. Buat dirinya juga buat orang lain. Yang kedua. Ini agak naik sedikit. Tapi ini masih level bawah. Cuman sedikit di atas. Namanya jiwa serakah. Jiwa serakah itu jiwa yang lapar. Selalu lapar. Lapar harta, lapar jabatan, lapar kehormatan, lapar status sosial, lapar sanjungan, anti kritik. Orang yang seperti ini, kalau dikritik itu marah. Bayangkan ya, kalau pejabat dikritik, marah. Dan memiliki jiwa di level ini, waduh, bahaya itu. Karena dia bukan sekedar mencelakakan dirinya, dia mencelakakan orang lain. Koruptor itu bukan sekedar mencelakakan dirinya, tapi mencelakakan negara itu. Mencelakakan bangsa dan negara itu. Bapak Ibu, besok tanggal 27 itu adalah kebebasan kita untuk memilih. Kalau ada orang yang untuk dipilih saja, dia mengeluarkan uang, sogokan kepada kita, sudah dibayangkan level jiwanya di mana. Jangan dipilih. Bahaya itu. Mencelakakan masyarakat, mencelakakan dirinya, mencelakakan bangsa. Itu. Saya bicara serius ya hari ini. Yang sebelum-sebelumnya lebih serius lagi. Tidak pernah puas. Selalu berharap lebih. Baru aja makan di restoran, nanti kita datang lagi ke sini ya. Makan yang lebih enak lagi. Yang barusan dimakan itu dia lupakan. Selalu berharap lebih.
tidak memiliki rasa syukur, sehingga dia menjadi sulit bahagia. Selalu mengutamakan dorongan hawa nafsu, selalu ingin, tidak bisa dikendalikan hawa nafsunya. Menginginkan sesuatu itu boleh, tetapi menginginkan lebih itu yang harus dilepaskan. Keinginan tidak terkendali, selalu ingin menguasai dan memiliki segalanya. Ingin berkuasa seterusnya. Ada tuh di zona nyaman, tidak siap turun, siap naik tapi nggak siap turun itu. Itu jiwa serakah itu, jiwa kelaparan. Demi untuk memenuhi keinginannya bisa menyerang siapapun, bisa mencelakakan siapapun. Suka menonjolkan diri, suka mengambil yang bukan haknya, merusak diri sendiri dan lingkungan. Keinginan atau nafsu itu sangat berguna Bapak Ibu untuk mempertahankan hidup. Asalkan tidak menjadikan pemuasan nafsu sebagai tujuan utama. Menjadikan pemuasan nafsu atau keinginan sebagai tujuan utama itu racun kehidupan. Jiwa yang serakah itu bisa baik, bisa buruk. Orang yang lapar pengetahuan, lapar ilmu baru, itu positif. Ya. Jadi jiwa serakah ketika digunakan untuk berkarya hal yang produktif, menciptakan teknologi yang inovatif untuk kebahagiaan manusia, menguasai ilmu pengetahuan. Ada perasaan tidak puas kalau berkarya, ingin selalu memberikan karya yang terbaik buat orang lain. Itu jiwa serakah. Itu level yang kedua. Jadi level yang ketiga namanya jiwa bodoh. Ini yang disebut dengan jiwa kebinatangan. Hidupnya hanya digerakkan oleh naluri kebinatangan. Makan, minum, birahi. Seputar itu hidupnya. Kemewahan soal makanan, minuman, dan urusan-urusan yang menyangkut nafsu. Sering melampaui batas. Menjadikan yang lemah, sakit, tua sebagai mangsa. Menikam yang lemah, menjilat yang kuat. Itulah jiwa kebinatangan atau jiwa yang bodoh. Pilih kasih, picik, tidak segan mengorbankan dan menghancurkan pihak lain. Sesuai dengan hukum sebab akibat, jiwa bodoh ini akan menjadi mangsa oleh pihak yang lebih kuat lagi. Dia memangsa yang lemah, dia juga akan dimangsa oleh yang lebih kuat dari dirinya. Akan seperti itu siklusnya. Ya. Apabila dorongan nalurinya tidak terpuaskan, akan melakukan berbagai hal yang melanggar kemanusiaan. Waktu dihabiskan hanya untuk mempertahankan hidup. Ingat ya, ada orang yang hidupnya itu hanya untuk mencari makan, untuk mempertahankan hidup. Boro-boro mengisi hidup. Itu di level jiwa bodoh ini. Namanya jiwa kebinatangan. Manusia sehat itu adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara naluri dan sifat kemanusiaannya. Dan sifat kemanusiaan saya jelaskan tadi tenang. Dan akal budinya, cinta kasihnya muncul. Makanya manusia itu dipanggil dengan jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kita setidak-tidaknya sudah jadi manusia. Tapi dari 10 tingkatan jiwa, manusia nomor berapa tadi? Nomor 5 kan? Artinya manusia bisa turun ke level 4 yang di bawah, bisa naik ke 5 level di atasnya. Itulah kesempatan jadi manusia sebetulnya. Kalau mau. Oke. Kemudian yang keempat, jiwa murka. Ini yang disebut dengan jiwa bengkok. Nah, ini yang disebut dengan jiwa iblis. Nanti saya jelaskan ya, iblis itu apa. Selalu ingin menang dari orang lain. Ada? Suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Ada? Hati-hati ya. Mau pakai baju sesuci apapun, kalau masih merendahkan dan meremehkan orang lain, dia itu jiwanya masih di level jiwa iblis itu, jiwa murka itu, jiwa bengkok itu. Selalu ingin menonjolkan diri, selalu ingin menghiasi diri dengan kepalsuan. Jadi dirinya itu bukan dihias dengan diri sejatinya, dihias dengan kepalsuan. Hanya seperti bagus aja luarnya, pada dalamnya enggak, bok-brok. Hanya memikirkan diri sendiri, tidak siap kalah, selalu ingin menang, dan terkadang iri hati. Suka menyerang dan menghancurkan pihak lain. Satu-satunya yang paling benar adalah
pendapatnya. Pendapat orang lain semuanya salah. Tertutup terhadap pandangan dan pendapat orang lain. Amukannya, kalau dia ngamuk nih, orang yang level jiwa iblis ini, kalau ngamuk, itu mengakibatkan kerusakan bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang lain, bagi lingkungan. Bayangkan ya, coba. Orang yang di level ini mengajak orang lain yang di bawahnya, menebarkan kebencian, hoax misalkan ya, untuk menghancurkan seseorang, itu bisa itu. Makanya bahaya sekali ya kalau orang di level ini banyak pengikutnya. Bahaya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan orang lain. Suka menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Maaf ya, yang suka sogok menyogok, ingin jadi PNS nyogok, ingin jadi tentara nyogok, ingin jadi polisi nyogok. Ini jiwanya itu masih di level jiwa ini nih. Jiwa kelaparan, jiwa serakah itu. Seperti menjunjung tinggi kesetiaan, seperti menjunjung tinggi kebenaran, seperti menjunjung tinggi kesopanan, seperti menjunjung tinggi kebijaksanaan, tapi semua itu palsu. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan pihak lain. Menjadikan orang lain sebagai pemuas ambisinya, sekalipun orang lain menderita. Contoh yang sederhana. Orang tua yang sering memaksakan keinginan pada anaknya. Pokoknya nilai matematika kamu harus 100, kalau enggak uang jajan dikurangi. Padahal anak ini tidak berbakat di matematika. Anak ini bakatnya lari. Jadi kalau dia lari, semangat. Kalau matematika, orang tuanya ini tidak pernah tahu. Anak ini direncanakan buat apa oleh Allah. Bukan direncanakan buat ahli matematika. Dia direncanakan untuk jadi ahli memasak, ahli olahraga. Mungkin saja matematikanya lemah. Tapi orang tuanya memaksakan agar anaknya harus seperti yang dia mau. Orang yang tua yang seperti ini masih masuk jiwanya jiwa bengkok itu. Kencana kerasaan. Harus dibuka ini. Harus dibuka. Sebetulnya saya menunggu lama untuk membuka ini. Tapi mungkin hari ini saatnya. Bahkan orang tua itu suka ikut campur 3 besar itu dalam kehidupan anak. Pendidikan, pekerjaan, sampai urusan jodoh. Waduh. Awas ya. Udah saya kasih tahu ini. Urusan pendidikan biar anak yang memilih. Urusan pekerjaan biar anak yang memilih. Dia mau kerjanya apa. Jangan sampai dia bekerja di tempat yang dia tidak suka. Tidak akan berkembang. Urusan jodoh, keun weh manehna nu milih. Tong ikut campur kolot mah. Merestui aja kolot mah. Ya. Pada beunghar, kudu kanu beunghar deui. Ya. Tahu artinya kekayaan? Kekayaan adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Itu kekayaan yang sebenar. Gak apa-apa orang dari desa lugu, gak punya apa-apa, tapi dia punya kemampuan menciptakan kekayaan. Ya. Tong milih nu beunghar. Da kolot nu beunghar. Ya. Jangan mencari orang miskin banyak uang. Tahu orang miskin banyak uang? Orang miskin banyak uang tuh eta seueur warisanana, tapi teu bisa teu gadag. Ludas kegebeak. Nah, orang miskin banyak uang yang kedua adalah tukang judi. Judol. Loba duit tapi miskin karena gak punya pekerjaan. Gak ada orang judi jadi orang kaya. Kaya sebentar, besok juga habis. Mewujudkan emosi jiwanya dalam bentuk marah, benci, murka, dendam, iri hati, dan cemburu. Bahaya. Semua yang di atas ini level jiwa apa tadi? Jiwa marah, jiwa serakah, jiwa bodoh, dan jiwa murka ini. Semua yang masuk di level ini kecenderungan buruk dalam hidupnya. Soklah, raoskeun, raoskeun. Apakah saya masih di 4 level jiwa ini atau tidak? Jadi iblis itu dalam bahasa Buddha namanya mara. Jadi mara itu suatu keinginan untuk menguasai makhluk lain sebagai budaknya sehingga kekuatan jiwanya lumpuh. Siapapun manusia yang ingin menguasai makhluk lain dan melumpuhkan jiwa makhluk lain agar tidak berdaya, itu namanya
dia sedang menggunakan kekuatan jiwa iblisnya itu. Jiwa yang lumpuh adalah jiwa yang didominasi oleh egoisme dan kesombongan, sehingga jiwa kehilangan akal budi dan cinta kasih. Maaf Bapak Ibu, bisa menyaksikan sekarang banyak manusia yang kehilangan akal budi dan cinta kasihnya. Banyak. Itu jiwa-jiwa yang lumpuh itu. Dan kenapa lumpuh jiwanya? Maaf ya, karena dia tidak berusaha untuk mengenalkan jiwanya dengan jiwa semesta. Jiwa yang dikuasai oleh iblis akan menjatuhkan manusia ke jiwa neraka, jiwa serakah, jiwa bodoh, dan jiwa bengkok. Jiwa yang seperti ini lebih berbahaya. Kenapa? Dia akan menjatuhkan jiwa-jiwa yang lain ke tempat yang lebih rendah lagi. Nah, baru jiwa kemanusiaan. Jadi jiwa ini sudah tenang, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang sudah kembali. Apakah banyak manusia yang tidak memiliki jiwa ini? Banyak. Apakah banyak manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang saya sebutkan tadi, yang 4 di bawah tadi? Banyak? Banyak. Bayangkan ya, kalau mereka-mereka yang 4 level ke bawah ini berada di puncak atas, mengendalikan negara, mengendalikan kekuasaan, atau menjadi tokoh apapun itu, sangat berbahaya. Sudah tenang, tidak bergejolak lagi, walaupun bergejolak, tetapi sesaat saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada gejolak langsung bisa menarik, kembali ke mutmainah, tenang, baru disebut setengah manusia. Lumayan lah. Sudah ada sifat bijaksananya, perasaannya sudah halus, mampu menilai sesuatu dengan tepat. Mulai bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi furqan dalam dirinya sudah hidup. Makanya furqan itu harus hidup. Nah, bagaimana cara menghidupkan furqan supaya bisa membedakan mana benar, mana salah? Itu harus dibimbing langsung, nggak bisa diceramahkan seperti ini. Pengendalian emosinya sudah stabil, kesadaran sudah mulai muncul. Sudah menjadikan dirinya sebagai bejana suci dan sudah mulai ingin menebarkan kesucian. Ada pikiranlah ingin memanusiakan manusia lain. Udah ada pikiran itu saja, udah keren. Tos aya ibu bapak, hoyong ngajak batur gitu ya, supaya selamat tos aya. Itu jelema tah. Sudah menjadi rahmat bagi lingkungannya, walaupun masih kecil, baru keluarga, baru tetangga. Gitu. Dirindukan sama anak istri, pulang ke rumah. Ya, jadi kalau Bang Toyib itu jelas tidak masuk sini ya. Nutara balik ke imah. Arti manusia adalah makhluk yang berpikir. Jadi pikirannya sudah mulai hidup. Beragamanya berpikir, berspiritualnya berpikir, bekerjanya berpikir, sudah mulai berpikir. Sudah mengalami kelahiran yang kedua. Nah, itu disebut manusia, sudah mengalami dwijati, yaitu kelahiran rohaniah. Dalam tradisi Islam, kelahiran yang kedua disebut maulid. Dalam tradisi Nasrani disebut Natal. Makanya coba lihat, pohon Natal itu kan banyak lampunya. Itu artinya sudah mencapai pencerahan. Jadi maulid itu ya, itu sebetulnya peringatan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad karena beliau sudah mengalami kelahiran yang kedua. Harusnya kita bukan sekedar memperingati maulid, itu memperingati kelahiran Nabi. Kita iraha atuh badai maulidna. Supaya bisa mengalami kelahiran seperti Nabi sudah mengalami kelahiran kesadaran. Nah, ini yang paling penting ya. Saya bukan anti muludan ya. Bagus itu juga bagus. Tapi pertanyaannya, piraku atau memperingati wae. Kapan kita mau menjadi pelaku? Jangan jadi pengamat terus. Sudah menemukan, sudah mengenal jati dirinya sebagai makhluk cahaya dan sudah mencahayakan semesta. Nah, ini ciri manusia. Sudah mengenal jati dirinya sebagai makhluk cahaya. Oh, ternyata saya ini makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Jadi tidak boleh saya di semesta ini menciptakan kegelapan. Sudah menemukan 2 matahari. Di Quran dikatakan Robul Masyriqain wa Robul Maghribain. Sudah menemukan 2 matahari. Matahari yang di luar mah udah beres. Tileletik ningali. Sekarang matahari satu lagi di dalam. Iraha bade ningalna. Sok atuh pilarian guruna. Supados orang tiasa ninggal nu aya dina jero urang.
Karena matahari yang di luar cuma untuk proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di dalam untuk proses fotosintesa rohani. Bisa berkembang rohaniah kita tuh karena caang di dalam. Taeta panaon poe di sasate sing panggih. Bubui bulan sangrai bentang panaon poe di sasate. Leluhur kita sudah sampai di situ. Panaon poe teh di sate. Ya. Jadi di sate itu artinya dipeleng ibu bapak. Sok atuh ya belajar sampai situ. Menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Menjadi penerang bagi kegelapan jiwa. Karena lilinnya sudah nyala, maka dia berpikir bagaimana lilin-lilin yang di sekitarnya bisa nyala. Itulah yang disebut dengan manusia. Nah, kalau sudah mencapai jiwa kemanusiaan, baru naik berikutnya, masuk pada level jiwa surga. Apa cirinya jiwa surga? Jiwa yang selalu gembira dan berseri-seri, apapun yang terjadi di luar. Ini sudah mati selagi hidup, atau hidup, sudah mati selagi hidup, atau sudah hidup selagi mati selagi hidup, maksudnya dia itu hidup tetapi sudah mati. Artinya dia sudah tidak bereaksi lagi. Sudah melampaui nafsu dan naluri. Jadi kamadatunya sudah dilampaui. Sudah melampaui jiwa neraka, jiwa serakah, jiwa bengkok, dan jiwa kebinatangan. Sudah dilampaui. Sudah melampaui dunia fisik dan materi. Ya, jadi rupa datunya sudah tercapai. Mohon maaf Bapak Ibu. Punya rumah yang bagus? Nyaman gak? Punya tubuh yang sehat? Nyaman gak? Punya mobil yang bagus, nyaman gak? Nyaman. Jadi jangan menganggap itu duniawi, bukan. Itu rupa datu itu. Itu harus dicapai. Kalau kita tidak mencapai itu juga kita kan banyak kesusahannya. Itu bukan duniawi itu. Itu adalah sudah tingkatan surga. Tapi surga dalam level materi. Ya. Rupa datu itu namanya. Orang yang di level ini sudah memiliki getaran jasmani yang selaras dengan lingkungan. Selanjutnya dia sudah mencapai juga arupa datu, sudah mencapai kegembiraan rohani. Nah, yang sudah mencapai kegembiraan rohani, cirinya apa? Getaran rohaninya sangat kuat. Dia ingin menggetarkan rohani-rohani yang lain, supaya rohani yang lain hidup. Untuk orang yang di level jiwa surga, waktu terasa sangat cepat. Karena aktivitas dan dinamika jiwanya sudah hidup. Dia sudah memiliki istana atau lingkungan yang selalu menyenangkan. Di mana? Di dalam. Jadi istananya sudah terbentuk di dalam. Kerajaan surganya sudah terbentuk di dalam. Karena dia sadar pikiran, perasaan, dan tubuh bukan dirinya. Dirinya adalah pengamat bagi semuanya. Masuklah jiwa yang memberi suka. Nah, jiwa yang memberi suka itu berarti sudah melampaui jiwa surga. Sudah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Jadi kalau dia memberi itu, dia tidak merasa dirinya yang memberi. Ini pemberian dari Allah lewat tangan saya. Makanya bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ya, atas nama Allah, segala puji milik Allah. Atas nama Allah, segala puji milik Allah. Orang yang semacam ini tidak perlu lagi pakai speaker diumumkan. Hatur nuhun. Ibu Siti semena tos katampi. Sasak. Menyadari segala sesuatu yang ada di dunia ini fana dan mengalami perubahan sehingga sudah bisa ikut tarian semesta. Jadi dia tahu di alam semesta ini nggak ada yang tetap, semua itu fana. Sudah memiliki pandangan seperti hakikat jiwa semesta, selalu mawas diri, selalu memancarkan cahaya ke dirinya dan ke lingkungannya. Menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari kekuatan jiwa semesta, selalu memberi suka kepada semua makhluk. Makanya orang yang di level ini kehadirannya sangat dirindukan. Bukan oleh manusia, bahkan binatang, bahkan pohon sangat merindukannya. Jiwa pencabut duka mampu membebaskan dirinya dan orang lain dari penderitaan hidup. Selalu ingin menolong. Sudah menemukan berkah hidup dan arti hidup. Potensi dirinya sudah berkembang.
Dan potensi yang sudah berkembang itu melahirkan berkah yang banyak. Dan berkah yang dia dapat dibagikan pada orang lain. Itu baru dia memiliki arti hidup, bukan untuk dirinya. Memiliki kepribadian yang tangguh dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang sangat baik. Memiliki kecemerlangan jiwa, berbudi pekerti luhur, dan akhlak yang terpuji, serta memiliki kerendahan hati. Selalu berusaha meningkatkan aspek kemanusiaan dan aspek kerohanian lainnya. Sudah mendekati gerakan jiwa semesta, sehingga kesadarannya sangat stabil. Jadi kesadaran jiwanya ini sudah mendekati kesadaran jiwa semesta. Kemudian yang selanjutnya, mampu mencabut duka makhluk lain. Nah, inilah kenapa judul kajian hari ini adalah memberi suka, mencabut duka. Pertanyaannya, ada nggak Bapak Ibu yang ingin mencapai level ini? Ingin? Berarti perjalanannya harus dari level 1 sampai level 8. Level 1 sampai level 8. Orang yang masih serakah, masih lapar, selalu tidak puas dengan pencapaiannya, belum bisa memberi suka, belum bisa mencabut duka, belum.